잠깐. 아니 무리하지 마. 내가 말할게. 구급차 좀 불러주세요. 같이 죽을래? 어? 따비서님, 차는 곧 도착합니까? Yunwoo khawatir. Ia bertanya kepada HN sembari menyelipkan surat pernyataan cerainya di bawah mengenai kebenaran tentang hidupnya yang hanya tersisa 3 bulan lagi. Saat itu HN menceritakan kronologi yang saat ini ia alami dan mengetahui penyakit yang dideritanya. Bahwa ketika HN mencoba untuk mengajak Yunwoo ke rumah sakit bersamanya, namun ia kecewa karena Yunwoo membentak dan menolak untuk mengantarnya. HN pun pergi sendiri ke rumah sakit. Dan ketika sedang berada di lobi, penyakit HN mulai bereaksi, di mana penglihatannya sudah terlihat kabur. Ia hanya mengingat jika dirinya terakhir kali berada di lobi rumah sakit. Namun tiba-tiba saat kembali normal, HN sudah berada di dalam ruangan dokter. Akhir-akhir ini HN sering merasakan sakit kepala dan lupa apa yang ia lakukan dengan kejadian 10 menit atau 30 menit yang lalu. Bahkan ia sering melupakan beberapa janji penting. Dokter mengatakan jika HN mengalami Klutsaitoma, di mana penyakit ini sangat langka, tak banyak kasus di dunia. HN menjadi pasien Korea pertama yang mengalami hal ini. Sel-sel tumor menyerap di saraf kranialnya, terutama di dekat lobus temporalnya. Ini yang menyebabkannya sering hilang ingatan. Dalam kejadian memburuk, pasien bisa mengalami halusinasi dan gangguan kepribadian. Saat dokter sedang menjelaskan, gejala penyakit HN kembali muncul. Penglihatannya seperti berada di tempat yang dipenuhi dengan salju. Untuk penyakit ini, dokter memastikan tak ada solusi medis apapun sampai saat ini. Ia hanya bisa memberikan obat untuk meredakan gejalanya, karena penyakit ini tak dapat disembuhkan. 너무 피곤해서 잠깐 졸았나. HN marah dan tak bisa menerima takdir tersebut. Selama ini ia telah menjaga tubuhnya. Mengapa dari semua orang harus ia yang mengalami penyakit ini? Yunwoo mencoba menenangkan HN. Yunwoo berharap malam ini ia bisa istirahat dan melupakan semuanya. 잠이 올지 모르겠다 정말. Yunwoo tak mengerti dengan emosinya, karena ia mulai berpikir jika dirinya tak perlu bersusah payah untuk bercerai dengan HN, karena ia akan berpisah dengannya dalam waktu 3 bulan. Perasaan senang ini memang sangat tak pantas. Ia mencoba untuk memperlihatkan raut sedih dan menangis, untuk mempersiapkan diri apabila umur HN benar 3 bulan lagi. Saat HN bangun, ia melihat Yunwoo di depannya. Karena kaget, Yunwoo tiba-tiba menciumnya dan mengatakan jika itu adalah morning kiss. HN kecewa karena Yunwoo terlihat tidur nyenyak dan terpancar bahagia. Sedangkan ia sepanjang malam merasakan gelisah. HN meminta Yunwoo untuk merahasiakan penyakit ini dari keluarganya. Ia menganggap keluarganya akan mengusirnya dan mengincar seluruh asetnya. Ia pastikan hal itu tak akan terjadi. Sochul melaporkan kepada kakeknya jika bisnis peluncuran kopi organik telah gagal mencapai kesepakatan. Ketua tak terima akan hal ini. Sochul tak becus dalam melakukan hal apapun. Bahkan tanpa bantuan Yunwoo saat itu, ia akan kehilangan uang 8 miliar won. Amarah ketua membuat ia mengalami serangan panik dan tak sadarkan diri. Ibu HN sangat marah mengapa Yunwoo tak bisa dihubungi saat putranya mengalami masalah. Ia juga menyalahkan HN terkait masalah yang dialami oleh Sochul. Ketika HN mengatakan jika ia memiliki masalah yang lebih serius dibandingkan saudaranya itu, ibunya tampak tak peduli dan seolah mengabaikannya. Yunwoo menceritakan kepada temannya, yaitu pengacara yang akan mengurus perceraian mereka, Kim Yang-ki. Jika ia tak akan bercerai dengan HN, ia akan diberkati perpisahan dengan cara yang aman dengan HN. Yunwoo menceritakan rahasia terkait hidup HN yang hanya tersisa 3 bulan lagi. Yang-ki menganggap jika Dewi Pertuna sedang menghampiri nasib Yunwoo.
Ia menasihati Yunwoo di mana dalam waktu singkat itu ia harus memikat HN supaya membatalkan surat wasiatnya agar mendapatkan pasaraya Gwen dan semua asetnya. 하늘은 결국 네 편인 거잖아. 이제부터 석 달 안에 네 와이프가 Sepertinya Yunwoo mempertimbangkan nasihat tersebut. Ia mulai bersikap romantis kepada HN. Yunwoo membawa sebuket bunga cantik sebagai peringatan hari anniversary mereka. Saat sarapan pagi, duduk mereka juga mulai berdekatan. Bahkan ketika rapat di kantor, saat HN terdengar batuk, ia dengan siaga memperhatikan dan bertanya keadaannya juga. Yunwoo terlihat memakaikan jaket saat HN merasa kedinginan. Namun HN sangat risih dengan perhatian Yunwoo yang terlihat dramatis. 이게 오빠야. Keluarga Gwen melakukan makan malam bersama. Tiba-tiba ibu HN mengatakan ia akan menuntut putrinya telah membangun pasaraya grup di area tanahnya. Terjadi keributan antara HN dan orang tuanya. Yunwoo berusaha menjadi penengah. Ia lalu membawa pergi HN dari tempat tersebut. Sikap paham Yunwoo disalahpahami oleh HN. Ia menyuruh Yunwoo tak peduli seperti biasanya. Yunwoo mengatakan jika trik romantis tak berhasil ia lakukan kepada HN. Meskipun perasaan cinta mereka telah hilang, bagaimanapun di masa lalu keduanya pernah saling mencintai. Yangki berharap Yunwoo bisa menumbuhkan kembali rasa cinta tersebut. 너네 둘이 했던 게 사랑 아니냐? Sementara itu, Bomja membuat keributan di acara pernikahan mantan suaminya. Karena amarahnya tak tertahankan, Bomja menyerangnya bahkan memukul pria tersebut sampai membuat ia dilarikan ke rumah sakit. Lagi-lagi Yunwoo lah yang harus membereskan masalah tersebut. Yunwoo menyarankan Bomja untuk tak melakukan hal sembrono selama dalam status masa percobaan, karena ia akan terancam menerima hukuman yang lebih berat. Ketua sangat khawatir dengan emosi yang dimiliki oleh Bomja. Bagaimanapun saat ini ia telah berusia 50 tahun dan harus lebih bijaksana. Bomjun menasihati Sonhwa. Ia berharap agar istrinya tak terlalu kejam kepada HN. Ia tak ingin Sonhwa terus dihantui oleh masa lalu mengenai kematian Suwan. Bagaimanapun kematiannya bukan diakibatkan oleh HN. Sonhwa mengerti, namun ia merasa dirinya selalu dihantui kejadian menyedihkan dan menyakitkan itu setiap waktu. Jadi jangan berharap sikapnya bisa berubah kepada HN. HN melihat Yunwoo yang tengah ketiduran di meja kerjanya. HN menemukan riwayat artikel yang dibaca oleh Yunwoo terkait penyakit langka yang bisa sembuh secara ajaib. Ketika Yunwoo terbangun, HN mengatakan jika ia sempat mencurigai Yunwoo yang ia kira akan senang saat mendengarnya sekarat. Bahkan ia menduga Yunwoo mempunyai notif tersembunyi. Namun saat melihat artikel yang ia baca, pikirannya seketika berubah. Setidaknya keinginan Yunwoo yang ingin ia sembuh bisa membuat ia memiliki harapan baru. HN akan bekerja sama dengan peneliti untuk melakukan riset. Banyak laboratorium yang mengembangkan obat baru. HN akan mendukung mereka dan memberikan banyak dana untuk mempercepat proses penemuan tersebut. Yunwoo gemetar karena yang ada dalam benaknya tak seperti apa yang dipikirkan oleh HN. HN menghadiri acara perjamuan Hersina. Diketahui dalam acara tersebut akan dihadiri oleh beberapa investor terkenal seperti David dan Herman. Kabarnya mereka memegang kendali atas minyak di Timur Tengah. Mereka berencana untuk berinvestasi senilai 2 triliun won di Korea. HN disapa oleh temannya bernama Yena. Yena mengatai HN karena datang tanpa pasangan. Menurutnya Herman hanya mengutamakan nilai dan pola pikir perusahaan. Baginya hal tersebut dikatakan sebagai rekan bisnis yang baik. 혜인아 너밖에 없어. Sayangnya saat Yunwoo ditelepon, ia tengah berada di pengadilan dan tak bisa diganggu. HN kembali bertemu Yena saat di toilet. Ia kembali menghasihani HN terkait rumor ketidakharmonisan rumah tangganya.
Ia berpikir jika inilah alasan mengapa harus mencari pasangan yang selevel. Yena mengatakan jika HN seharusnya menikah dengan Yeon En-sung. Diketahui kini ia telah sukses karena menjadi tangan kanan Herman. En-sung juga dipercaya sebagai pengelola keuangan para Saike. 쉐이크 패밀리 돈도 제가 움직인댄다. HN mendapatkan bantuan En-sung untuk menjalin relasi dengan Herman. Untungnya Yunwoo datang tepat waktu. Ia bisa mendampinginya saat akan menyapa Herman. Pertemuan berjalan dengan lancar. HN kemudian membalas cacian temannya tersebut dengan puas. Ia berhasil membuatnya sangat kesal. 마주보고 싶거든, 우리 그이랑. En-sung mendekati Yunwoo. Ia memperkenalkan diri sebagai orang yang pernah dekat dengan HN. Bahkan ia mengatakan jika En-sung pernah menyukai HN. Namun En-sung merasa heran dengan sikap Yunwoo yang tampak tak terusik dengan perkataannya. Saat kembali dari toilet, Yunwoo sedikit cemburu karena melihat HN tampak akrab dengan En-sung. En-sung diketahui pernah masuk Wall Street dan disebut sebagai jajaran orang terkaya. 뭐 하는 사람인데요? Setelah Sonhwa mengetahui hal ini dari Grace, ia meminta HN mengundang En-sung ke acara pemburuan keluarga. Ia awalnya menolaknya, namun saat ibunya mengatakan jika ia akan mencabut gugatannya, HN segera menjemput En-sung dengan helikopter menuju tempat perburuan. Grup Queen mulai bersiap untuk melakukan perburuan. Yunwoo diledek oleh Sochul karena ia tak pernah dapat apapun dalam perburuan. Sementara itu HN tak menyadari jika dirinya telah masuk ke area terlarang. Yunwoo berusaha menghubunginya, namun HN tak kunjung mengangkat panggilannya. Yunwoo bertemu dengan En-sung. Ia memarahinya karena En-sung telah masuk ke area yang bukan wilayahnya. HN tampak dalam kondisi yang kurang fit, penyakitnya kambuh. Ia kembali mengalami halusinasi. HN tiba-tiba melihat hewan buas di depannya. Ia kebingungan karena ia mengalami beberapa recall memori di masa lalu. Saat hewan buas itu akan menyerangnya, Yunwoo dengan sigap menembaknya dan berhasil melindungi HN. 괜찮아? Nah, sekian dulu untuk episode 2-nya ya, Bor. Untuk yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Korea Queen of Tears, pantengin terus channel Kode Dodo Film agar tidak ketinggalan kelanjutan ceritanya. Terima kasih atas waktunya, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.